CLS ya. Itu tadi dasarnya. Nah ini misalkan aja kita akan menggunakan LCD I2C ya. Jadi akan bukan menggunakan ya, akan mencoba I2C lewat LCD. Kan Anda sudah punya ya LCD 16x2 dengan I2C ini ya. Jadi ini saya tidak akan ulang lagi cerita I2C-nya ya. Jadi sebenarnya kan pakai PCF 8574 begitu ya. Yang penting hubungan SDA SCL. Nah di pin berapakah SDA SCL ini di apa yang ada di STM-nya gitu ya. Dihubungkan kemana nih SDA SCL-nya untuk LCD ini ya. Nah di sini ada penuturannya ya. Nah Anda sambil baca aja, saya sambil praktekkan ya. Sudah tampak ya? Jadi seperti tadi kita bikin project baru lagi ya. Yang akses to MCU selector ya. Mungkin ini di handout namanya MPU MCU selector. Kenapa? Karena waktu itu saya ini buat tahun kemarin. Ya, nah kemudian karena si Cube MX ini ada update, nah, kata MPU-nya dia tidak tulis lagi di sini ya. Jadi MCU gitu ya. Nah, ini seperti tadi cari STM 32F103C8. Ya. Nah, terus start project sama ya. Nah, nanti keluar pinout configuration. Ya. Nah, di sini kita akan set connectivity-nya dan ininya jangan lupa ya RCC-nya tetap ya di setting kristal keramik ya RCC-nya ya. Kemudian Anda cari sys ya. Nah, di sini debug-nya pilih serial wire ya. Sysnya lewat serial wire ya. Kemudian yang penting I2C 1 ya, yang akan kita pakai ya. Nah, I2C satunya di set ya, I2C gitu ya. Nah, nanti akan ada di PB6 dan PB7 ya. Nah, ini kita akan coba merubah ya. Ini defaultnya, tapi sebenarnya bisa dipindahkan ya, di alternate gitu ya. Ada adanya di PB8 dan 9 ya. Gitu ya. Jadi PB8, PB9 itu alternate-nya ya. Jadi ini tuh bisa saja kita tekan kontrol klik, misalnya SDA-nya di PB7 pindah ke PB9, jadi tekan kontrol klik, terus pindah tuh ada PB9 nyala, ya digeser aja ke PB9, nah ini ya. Lepas. Nah, jadi I/O-nya nanti kita pakai PB8, PB9, bukan PB6, PB7. PB6, PB7 itu adalah defaultnya, tapi bisa dialihkan gitu ya. Ini sambil belajar bagaimana cara mengalihkan I/O gitu ya. Maksudnya alternatif function, tapi I/O-nya ya yang I2C misalnya. Tapi nggak semua bisa ya. Nggak semua bisa dialihkan. Ini contoh yang bisa gitu ya. Nah, PC13 kita tetap sebagai GPIO output ya untuk pemantauan.
Ya. Nah, ini setting-settingnya. Ya. Ini sudah ada kan ya di handout ya. Nah, kemudian kita pindah ke clock. Ini seperti tadi ya. Kita pilih HSE kali 9. PLL clock-nya diaktifkan, ininya dibagi 2. Ini konfigurasinya ya. Nah, kemudian projectnya ya. Misalnya my cube mx f1 itu akan begini ya. Jangan lupa project location-nya ya. Kemudian toolchain-nya MDK-ARM versi 5 ya. Code generator ini add necessary ya, di check mark. Ini keep user udah ya. Nah, kemudian advanced setting, visibility-nya di check mark semua ya. Nah, kemudian generate gitu ya. Nah, open project. Nah, udah jadi ya defaultnya. Defaultnya udah jadi. Nanti tinggal dicocokkan yang ininya aja ya, target, dicek-cek aja ini ya. Ini juga pakai whole driver, debug, setting. Ini pakai hardware reset ya, yang saya sih, yang cocok. Coba kita sorry, di sini kita menggunakan I2C. Ini sebenarnya ada library-nya ya. I2C itu ada library-nya. Library-nya saya sudah share di Microsoft Teams ya. Jadi library-nya tinggal ambil aja di files, ya, kelas material. Nah, Anda download ini I2C strip lcd.c dan I2C strip lcd.h ya. Kalau pengen cepat ini Anda ambil aja dua-duanya di download ya. Nah, download nanti setelah di download Anda masukkan di ini. Ya, ini sudah di download ya. Nanti di bagian downloadnya Anda masukkan di folder tempat Anda bekerja bikin project ini ya. Nah, kalau saya misalnya contohnya ini ya, ke Seismic Cube STM3F LCD contoh yang ini gitu ya. Bukan harus ini ya, ini contoh folder di mana kita bekerja yang di bagian course, di bagian source-nya yang C, yang include-nya di H ya. Kemudian nanti option for targetnya tambahkan juga nih. Ya. Bentar ya, kita praktekkan. Jadi kalau kita lihat folder tadi saya bikin di Sysmicro ya.
Saya tadi bikinnya di sini ya, di CubeMX ya. Sebentar, I2C-nya mana nih? Tadi saya sudah download. Bukan, sorry. Nah ini ya, I2C-nya saya copy dulu. Tadi saya bikinnya sih di CubeMX ya, foldernya CubeMX. Nah ini ya, I2C, nah di core. Nah ada include, ada source, taruh di source ya, yang C-nya ya. Nah yang H-nya pindahin core ke include ke sini ya. Jadi di source-nya ada I2C LCD.c ya. Kemudian di include-nya ada yang .h ya. Ini saya copy address dulu ya, yang ini. Nah itu ya, jadi maksud kalimat yang di handout Anda ini ya, kopikan file ini ke source dan ini. Nah sebenarnya option for target sekarang ya, include path tambahkan. Nah di mana itu letaknya ya? Nah ini saya tutup dulu, saya pindah ke sini, option for target ya, pada masuk menu C++. Nah ini ya, ada include path ya, include path tambahkan. Nah ini diklik aja yang double-nya sini ya. Nah ini ada new ya, insert, kita tambahkan ini ya, tadi desismic ini ya. Cuma slash-nya ini harus diganti jadi begini ya, backslash tuh. Tambahkan ini. Nah jadi ini dapat dari mana tadi ya, di explore, supaya cepat gini. Biasanya saya copy aja nih ya, si folder ini, klik kanan, copy address as text gitu ya. Nanti tinggal paste di sini. Nah ini kan ada dua, satu di include, satu di source. Jadi plus lagi ya. Nah satu lagi di source ya, src. Nah ini yang dimaksud kalimat ini ya. Pada option for target, menu C++, include path-nya tambahkan ini. Nah ini tambahkannya ya. Oke ya, jadi tinggal ini yang titik-titik ini diklik, terus tambahkan ini. Kemudian ditulis. Oke. Nah baru program. Ya. Nah karena kita pakai I2C LCD.h ini, jadi harus ditambahkan di sini. I2C strip LCD.h ya. Yang ini nih ya. Nah kemudian nanti ini ditambahkan handle type def I2C C1 gitu ya, tambahkan ini ya, terus ini tambahkan ya, jadi sesuaikan lah ya programnya nanti. Ini saya copy yang enggak ke, udah ada ya ini ya. Ini remark sebenarnya boleh dibuang ya.
kalau nggak dipakai ya, kan remark saja nih, biar cepat begitu ya. Ini sementara belum selesai programnya, kita compile dulu untuk memancing supaya ini yang berkaitan dengan main C-nya keluar ya. Jadi kita build target. Nah, udah ada no error, no warning di main C-nya kita lihat. Nah, yang I2C LCD.h-nya harus kita cek ya. Nah, ini function-functionnya ya. Function nanti untuk memulai LCD itu LCD init. Nanti kalau ngirim data, nampilkan send data begitu ya. Membersihkan layar itu LCD clear. Ini LCD put cursor itu pindah ke koordinat mana gitu ya, sederhananya. Kemudian yang perlu kita set itu kan si LCD ini alamatnya berapa begitu ya. Nah, ini adanya di, bukan di .h untuk lihat itunya ya, yang .c-nya ya. Coba kita lihat di mana nih. Saya agak lupa letaknya. Tapi harus dicek nih. LCD I2C-nya mana nih? I2C.C-nya. Kalau tidak ada, boleh juga sih ditambahkan di sini ya. Add existing. Ya. Kemudian kita masuk ke tadi ini. Core, source, nah ini ya. Boleh juga di sini. Untuk supaya kelihatan ya. Maksudnya untuk ngecek. Nanti kalau mengganggu, kita hapus lagi aja kalau mengganggu. Nah, ini address. Ini addressnya LCD kita itu biasanya kan kalau di ATmega tuh 27 ya. Nah, di sini tuh 4E. Nah, ini agak berbeda sebenarnya tapi sama ya. Address 27 itu begini ya. Ini saya kasih lihat. 27 hexa itu kan 0010 0111 ya. Gitu ya. Nah, 4E ya, itu 0100 1110. Nah, sebenarnya ini digeser ke kanan. Ya, kenapa 4E? Ya. Kan 7 bit tuh alamat si I2C itu ya biasanya. Kalau ATmega 38 IDE-nya yang Arduino itu dia ngambilnya itu 7 bit dari kanan ya. 7 bitnya dari kanan. Jadi kalau ada 8 bit, bit yang pertama nggak dipakai. Jadi seperti ini. 010 0111. Tapi yang si STM ini ngambilnya tuh 7 bitnya dari kiri. Gitu ya. Jadi sama sih 0100 1111. Jadi makanya di sini 4E. Begitu ya. Begitu kenapa beda ya. Jadi ini bukan salah ya. Alamat 27 itu yang memang 27 juga gitu ya. 27 itu dengan kombinasi ini. Jadi di ini. Ya ini supaya Anda tahu ya. Kenapa tidak sama 27 ya. Jadi kalau nggak jalan ini jangan diganti-ganti. Ya kalau waktu kita pakai Arduino LCD-nya udah jalan, I2C, LCD I2C-nya udah jalan, alamat 27 berarti ini udah benar 4E. Ya.
Tapi kalau alamatnya lain, misalnya 3E, nah harus disesuaikan. Ya digeser ke kanan 1 bit. Begitu ya, karena dia ngambilnya ini. Ya, diambil ke kiri, bukan ke kanannya, ke kiri. Geser ke kiri. Di sini letaknya di sini. Ya itu. Ya. Tutup. Ya itu sini function-functionnya ya. Nanti bisa dicoba gitu ya. Coba ini kalau di add rebuild error enggak? Enggak ya, enggak masalah. Jadi boleh ditambahkan ya. Tapi kalau keluar duplikat atau apa ya, ini dibuang aja ya. Di remove gitu. Tapi jangan di delete, cuma di remove aja. Ya kalau keluar kata duplicate apa gitu, definition dan sebagainya. Tapi ini ternyata enggak ya. Oke, baru programnya ya di main-nya nih. Oh ini ya dicek dulu ya. Clock MXDB I2C semua udah diaktifkan, sudah. Nah tinggal main-nya ya. Main-nya kita rubah. Nah ini nih. Nah kita rubahnya di sini nih. Ya. Nah, udah inisialisasi, baru LCD diinisialisasi ya. Sudah itu sih. Nah sebelum while ini kita set ya. Di LCD-nya di init. Kemudian send to string. Nah ini delay. Delay 2 detik terus dihapus. Nah, terus dalamnya ini ya, programnya itu menampilkan kode ASCII sebenarnya ini. Ya. Nah, dalamnya ini menampilkan kode ASCII. Ya. Ini looping. Gitu ya. Ini sih kedip aja ya. Di pin C13 cuman kedip-kedip aja. Gitu. Ya. Nah, ini menampilkan sebenarnya di kolom dan baris dan kolom itu kode ASCII ya.
Tapi plus 48 karena yang di bawahnya itu kan kontrol karakter ya. Jadi kode ASCII. Tapi setiap kolomnya sudah kalau ke 16 ini maksudnya ya kolomnya balik lagi ke 0, barisnya naik 1 gitu ya. Kan row plus plus gitu ya, naik 1, tapi kalau lebih dari 1 dinolkan lagi. Jadi 0, 1, 0, 1 begitu. Yang lain sih rasanya mengikuti settingan asal ya. Paling-paling I2C-nya kita cek ya. I2C initnya. Ya udah oke juga ya. Ya. Sudah ya. Jadi programnya sebenarnya ini aja sih mainnya ya. Sesuai ini ada hello world from UKM, kemudian ada 2 detik hilang, terus ngeluarin huruf gitu aja sih. Ya. Project kita build lagi. Udah tidak ada error, kita flash ya. Ya, cuma ini LCD-nya harus saya install dulu ya. Jadi jangan lupa LCD-nya kita pasang di pin 8, pin 9 ya. Karena sudah kita pindahkan. Nah ini ya. Pin 8, pin 9 ya. Pin 8-nya SCL, pin 9-nya SDA ya. Ini nih. Bentar ya, saya ambil LCD-nya. SCL-nya 8 ya. Ya, ini hasilnya ya. Kalau saya reset dulu ya. Saya reset lagi. Hello world from UKM. Nah, terus nampilkan karakter aja ya. Kode ASCII 48 sampai habis gitu ya. Nah, ini tesnya. Sambil kedip-kedip ya di sini. Mana nih? Ini LED-nya kedip-kedip ya. PC 13-nya. Ini kode ASCII yang keluar tuh ya.
lebih dari apa ini, soalnya kita pakai sampai 128 sih ya. Kalau plus 48 kan lebih dari 128 ya, karena selalu plus 128. Tapi nanti balik lagi. Ya itu cara yang mencoba modul kedua ya. Gitu. Paham ya? Nanti bisa diikuti kan, ini kan direkam ya. Nanti coba Anda eksperimen sendiri kalau sudah bisa kontak, udah ngait ya.